Sudah, Oke, monggo Bu. Baik, ya, Assalamualaikum monggo Bu Dani. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iskandar dan Ibu Dawam sebagai pembina dan Ketua Umum dari Periska TNCF PT Jarum. Yang kami hormati Ustazah Umi Rolia, juga serta Ibu-Ibu Ketua Wilayah dan Ibu-Ibu Pengurus dan seluruh anggota Periska TNCF PT Jarum yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti pengajian rutin Periska TNCF. Untuk mengawali acara kita malam hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara kita lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan Ustazah kita terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, sudah kedua kalinya ya ini saya mengikuti juga dengan yakni Terima Ustazah kasih. Umi Roliah. Jeh, Lalu untuk selanjutnya, sebelum melanjutkan ke kajian dari Ustazah Umi Roliah, mari kita dengarkan dahulu sambutan dari Ketua Umum Periska TNCF, yakni Ibu Dawam. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Dani. Kita jajal dulu ya, seperti biasanya. semangat. Semangat. Anu dong dibuka ininya, apa? Suaranya Suaranya biar kedengaran. di Kamu unmute. unmute dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Periska, Tangguh. ini suaranya lagi. Maaf. Suaranya benar. Periska, Tangguh. Periska, Tangguh. Periska. Tangguh. Terima kasih. Maaf ini suaranya tiba-tiba kok hilang. Terserah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustazah Umi Rolia, Terima kasih Ibu. yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Wilayah TNCF dan Ibu-Ibu anggota Periska TNCF yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini setelah sekian lama kita off ya, pengajian terakhir kalau nggak salah Januari ya. Oke, Januari. Iya, harusnya kan kita Januari, Februari, Maret ngadakan. Ternyata Maret puasa, nyari waktu untuk malam, dan ternyata yang kalau dari pengalaman kan malam yang banyak yang bisa Jeh, hadir, sehingga kita cari malam itu sulit Ustazah karena kan betul. sampai terus Jeh, setelah Maret, April kita ternyata banyak kegiatan di masing-masing betul. wilayah, sehingga ya kita baru bisa sekarang di bulan Mei. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya sesuai agenda yang kita agendakan. Untuk sementara masih 2 bulan sekali Ustazah. Jeh, Mudah-mudahan ke depan bisa lebih periodiknya bisa diperpendek lagi, tapi kita lihat insyaallah jeh. nggih, lebih baik ini kan ya Ustazah ya, lebih baik Jeh, terlaksana daripada kita rencana bagus tapi betul. pelaksanaannya tidak. Betul. Jeh. Aja lebih baik ya sesuai dengan rencana, sesuai kondisi gitu aja Ustazah ya. Jeh, Dan mudah-mudahan ibu-ibu malam ini banyak yang bisa bergabung, eh, bisa mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Rolia. Insya Allah banyak manfaat yang akan kita amin, dapatkan. amin, amin. Amin. Ya, saya nggak panjang-panjang Ustazah, biar waktunya lebih efektif, lebih banyak manfaat yang didapatkan. Jadi itu Jeh. saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya untuk Ibu Dawam.
Berikutnya, cara selanjutnya adalah kajian dari Ustazah Umi Roliah. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Umi Roliah. Silakan Umi. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Dawam dan Ibu Iskandar selaku pembina dan ketua TNCF Periska PT Jarum. Masya Allah. Dan ibu-ibu semuanya yang bisa bergabung pada malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur tentunya senantiasa kita sampaikan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik, hidayah dan inayahnya alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan dalam majelis Zoomiyah kita, dan semoga ini menjadi salah satu wasilah agar kita semua mendapatkan keberkahan, rahmat dan tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Salawat dan salam tidak henti-hentinya bersama-sama kita sanjungkan teruntuk kekasih Allah Rasul akhir zaman Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin, tabiut dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam mengikuti ajarannya hingga akhir zaman, dan semoga termasuk kita semua di dalamnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, amal dalam jamaah itu sungguh-sungguh sangat kita butuhkan tentunya, karena ketika kita berjamaah maka sesuatu yang berat akan terasa lebih ringan. Makanya semoga dengan majelis ini kita akan bisa lebih mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan tentunya bagaimana kita berperan sebagai istri dan sebagai ibu dalam keluarga kita bisa benar-benar menjalankan perannya sesuai dengan yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita baru saja melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dimana Allah menjanjikan kita semua berpeluang dibebaskan dari siksa api neraka. Bulan di mana kita dilatih langsung oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang lebih sabar, orang-orang yang lebih syukur, orang-orang yang lebih benar dalam sikap, tutur kata, dan tindakan. Ramadan di mana Allah memberikan keistimewaan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, di mana hanya di bulan suci Ramadan Allah membuka pintu surga, sehingga ketika kita berbuat baik terasa lebih ringan dan lebih bersemangat. Hanya di bulan Ramadan Allah menutup semua pintu neraka, sehingga segala bentuk keburukan lebih mudah untuk kita tinggalkan. Dan hanya di bulan suci Ramadan Allah mengikat, membelenggu setan-setan, sehingga kerja kita untuk mengendalikan hawa nafsu jauh lebih ringan, karena tidak dikendarai oleh musuh yang nyata, yaitu bisikan setan. Lalu Allah meminta ketika kita bersama-sama sudah dilatih oleh Allah selama 1 bulan penuh di dalam bulan suci Ramadan untuk tekun dalam kebaikan, tekun dalam ibadah, tekun dalam sabar, tekun dalam syukur, tekun dalam kebenaran, agar semua itu menjadikan kita orang-orang yang naik kelasnya, naik derajatnya, yaitu menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, dan la'allahum yarsudun.
Yaitu target besar Ramadan yang Allah minta kepada kita agar kemudian setelah Ramadan meninggalkan kita, 3 hal tersebut menjadi karakter yang kuat agar kita semua bisa meneguhkan hati, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ahli syukur, dan orang-orang yang selalu berusaha hidup di atas kebenaran walaupun sulit, itu pasti. Tapi dengan pelatihan yang sudah kita ikuti selama 1 bulan penuh dibimbing langsung oleh Allah, harapannya tentunya itu bisa kita lanjutkan di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Bahkan secara khusus Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-92. Surat An-Nahl, surat ke-16, ayat 92. Monggo ibu-ibu yang sudah siap Al-Quran terjemahnya, bisa dibuka dan dibaca terjemahannya. Bentar nih, Dek. Ada yang sudah siap? Surah Sudah. An-Nahl ayat keberapa, Bu? G, Ayat 92. G yang sudah siap, Bu Khalid, monggo. Sudah. Dan Ye. janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Yeah. Jadi ini awal ayat ya, awal ayat yang kita ambil. Janganlah kalian seperti wanita yang mengurai benangnya setelah dengan tekun ditenun hingga tercerai-berai kembali. Ramadan kita, alhamdulillah ya, semua ibu merasakan suasana yang berbeda. Ketekunan kita dalam ibadah, ketekunan kita dalam kesabaran, ketekunan kita dalam syukur, ketekunan kita dalam sedekah, dan ketekunan dalam hal-hal kebaikan itu lebih kuat. Maka kemudian Allah ingatkan, janganlah setelah Ramadan kita seperti wanita yang memintal benang, tapi diurai lagi, dirusak lagi, sehingga ketekunan kita kemudian berantakan lagi gitu. Maka ketika kemudian alhamdulillah kemarin kita sudah melalui bulan Syawal yang di dalamnya ada peringatan Hari Kartini, yang itu sebuah penguat untuk kita khususnya wanita, bahwa kita memang sebagai wanita diminta punya prinsip yang kuat, punya keteguhan hati yang kuat, karena wanita adalah tiangnya negara. Wanita yang punya peran yang sangat besar dalam sebuah negara. Bahkan dikatakan apabila sebuah negara wanitanya kokoh akhlaknya, teguh imannya, maka negara itu tidak akan mudah dirusak dan dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Tetapi apabila sebuah negara wanitanya akhlaknya rendah, rapuh, rusak, maka akan dengan sangat mudah negara itu dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Artinya kita adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, yang dikatakan wanita adalah tiangnya negara. Setelah Ramadan, luar biasa hadiah buat wanita bertemu dengan bulan April kemarin. Banyak yang memperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini, yang semoga bukan hanya pakaian adat saja yang kemudian diperingati gitu ya, dengan pakaian adatnya yang identik dengan pakaian R.A. Kartini, yang ternyata juga sampai kepada kita sejarahnya tidak lengkap gitu ya. Kalau kita pelajari bagaimana perjuangan R.A. Kartini kan sangat luar biasa. Beliau itu perempuan yang tidak mau menerima begitu saja peraturan-peraturan yang menurutnya adalah membelenggu bagaimana produk potensi wanita itu kemudian dibatasi. Beliau selalu berusaha untuk belajar, terutama menjelang wafat beliau di usia 25 tahun. Ternyata beliau terlebih dahulu mempelajari Al-Quran, mempelajari agama, tafsir Al-Quran bersama guru spiritualnya yaitu Kiai Haji Soleh Darat. Sehingga kemudian beliau menuliskan sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang diterjemahkan oleh Armin Pane, yang ternyata itu diambil judulnya dari sebuah ayat di surat Al-Baqarah ayat 257.
yang berbunyi Allahul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Coba Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Monggo yang sudah ketemu. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ya. Dari awal ayatnya ya. Allah melindungi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kan habis gelap terbitlah terang. Jadi R.A. ini menjelang wafatnya mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, kemudian mempelajari tafsir Al-Quran, sehingga pemikiran beliau, pola pikir beliau berubah setelah mempelajari ilmu agama. Ini yang kemudian akan saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa kita hidup di akhir zaman dengan segala fitnah yang sangat luar biasa, terutama fitnah yang berasal dari kita kaum Hawa, kaum wanita, yang dikatakan sebagai tiang negara. Di dalam sebuah keluarga, tokoh ketahanan keluarga itu adalah kita. Kalau dalam sebuah keluarga, wanitanya kuat secara iman, maka keluarga itu akan memiliki ketahanan yang kuat. Akan melahirkan generasi-generasi yang teguh, imannya kuat. Tapi apabila dalam sebuah keluarga, ibu rumah tangganya, kita yang menjadi pilar yang pertama dalam sebuah keluarga, lemah secara iman, maka kita lihat akhir-akhir ini pemberitaan tentang, terakhir ya, ada seorang ibu muda yang memiliki 5 orang anak, yang kemudian 3 diantaranya terbakar, 1 masih dalam keadaan kritis, ya dikarenakan memang ujian untuk kita kaum wanita itu bukan ujian yang ringan, gitu ya. Kita itu didesain oleh Allah memiliki sangat banyak sekali keistimewaan. Dalam Islam, wanita itu tinggi derajatnya. Bahkan ada yang mengatakan wanita itu didesain oleh Allah itu memiliki kekuatan yang sebenarnya secara menahan sakit dan lain sebagainya itu lebih kuat daripada desain laki-laki yang, coba kalau ibu-ibu ingat mungkin ya, kalau kita sakit flu, masih beraktivitas. Coba kalau bapak-bapak sakit flu saja sudah maunya istirahat, jangan diganggu gitu ya. Jadi kalau teman-teman saling memotivasinya begitu, wanita memang desainnya kuat. Gitu. Wanita itu kuat untuk menahan rasa sakit, ya, karena hanya wanita yang memang didesain oleh Allah bisa mengandung dengan segala perjuangannya, melahirkan, menyusui gitu ya. Dan itu sebuah kehormatan yang Allah berikan kepada kita kaum wanita. Karena wanita ketika dia berkedudukan sebagai anak, berpotensi, berpeluang besar menjadikan orang tuanya menghuni surga terdekat dengan surganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia menjadi seorang istri, berpeluang menjadikan pasangannya, suaminya sebaik-baiknya laki-laki yang beriman. Yaitu ketika kita menjadi istri yang solihah, suami kita memperlakukan kita dengan semestinya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sebaik-baiknya mukmin adalah laki-laki yang terbaik sikapnya terhadap keluarganya, yaitu istrinya. Ketika wanita kemudian berperan sebagai ibu, surga di bawah telapak kaki ibu. Ini sebuah isyarat yang bukan main-main, tapi sebuah pesan moral yang sangat besar yang harus kita emban, yang harus kita benar-benar wujudkan, bahwa di bawah telapak kaki kita terletak surga kita dan surganya anak-anak. Artinya apa? Kita diminta punya bekal yang cukup, iman yang kuat, agar kita bisa meninggalkan jejak-jejak kebaikan untuk diri kita
untuk anak keturunan kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Wanita tidak diminta untuk banyak bicara, tapi wanita diminta untuk banyak meninggalkan contoh-contoh yang baik, konsisten dalam sikap, tutur kata yang santun, sehingga akan membuat orang lain bagaimana apa yang kita sampaikan itu menjadi inspirasi gitu ya. Maka Allah kemudian menyampaikan agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah setelah Ramadan, tekun sabarnya, tekun syukurnya, kemudian tekun dalam kebenaran, sekalipun kebenaran itu kita harus hadapi dengan banyaknya rintangan dan tantangan di depannya. Dan itu diminta oleh Allah, teguhkan hati, karena itu berat. Yang ringan adalah istirahat, tapi bukan pilihan kita gitu ya, karena kita semua tentu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba bagaimana meraih yang terbaik gitu ya, agar setiap kita memiliki akhir yang baik, karena kematian itu kan datangnya sangat tiba-tiba. Kematian itu datang tidak pakai syarat sakit, kematian datang tidak pakai syarat tua usianya. Ketika kemarin kita belajar dari hikmah wafatnya Gus Alamuddin Dimyati Rois gitu ya. Apakah beliau sakit? Wafatnya tidak. Beberapa jam sebelumnya beliau mengunjungi salah satu pondok pesantrennya di wilayah Kota Brebes. Beliau menyampaikan niatnya pergi haji mengantarkan uminya Furoda tahun ini. Beberapa jam sebelum kemudian beliau mengalami kecelakaan di Jalan Tol Pekalongan, yang akhirnya setelah 5 hari dalam perawatan intensif beliau wafat di puncak usia yang memang usia matang, puncak karir, baru dilantik sebagai anggota dewan gitu ya. Istrinya cantik, baru punya anak 1, lagi hamil anak kedua, dan seterusnya. Kita harus banyak belajar. Dan salah satu yang sangat menginspirasi saya pribadi adalah kenapa Gus Alam memiliki karismatik yang luar biasa, sehingga wafatnya itu diberitakan oleh semua media gitu ya, disampaikan oleh banyak pihak duka citanya. Ternyata ketika saya coba ikuti seperti apa sosoknya, ternyata yang sangat menarik, sikapnya yang sangat memuliakan ibunya. Dan dari sini saya belajar, bukan hanya belajar kenapa bisa jadi memiliki anak yang seperti itu gitu ya, tapi bagaimana seorang ibu yang kemudian berhasil menjadikan anaknya begitu memuliakan ibunya. Luar biasa ya, nanti ibu bisa lihat bagaimana Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, beliau mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Ternyata kisah-kisah hidup beliau adalah dari bagaimana beliau memuliakan ibunya. Artinya kita harus memantaskan diri sebagai orang tua agar bisa berperilaku, kemudian mencontohkan, mengajarkan kepada anak-anak kita, sehingga ketika anak-anak kita melakukan sesuatu bukan karena tekanan, tapi karena faham. Itu yang berat. Ya, kadang kita pun melakukan sesuatu bukan karena kita faham, kita sadar, kita butuh itu, tapi kadang-kadang masih karena terikat peraturan, terikat karena tekanan, nanti ada konsekuensinya, nanti kalau nggak ikut begini, nanti kalau ikut begitu. Padahal segala sesuatu kalau kita kerjakan dengan kefahaman, kemudian kita niatkan karena Allah, maka hasilnya akan berkah. Satu contoh. Contoh yang lain adalah kematian dari 11 guru PAUD. Kemarin ya, Sekolah Islam Terpadu, tahfidz Quran di Magelang, Mungkit, yang kecelakaan dengan truk pasir ya, yang remblong. 11 orang meninggal di tempat dalam kondisi yang sangat mengenaskan gitu. Adakah jaminan kita juga meninggal dalam keadaan baik di tempat yang terbaik? Tentunya belum ada jaminan untuk kita. Maka peran kita dalam keluarga sebagai istri, sebagai orang tua, itu adalah peluang amal yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil perannya sebesar-besarnya sebagai peluang agar kita meraih pahala sebanyak-banyaknya di dalamnya.
Dengan syarat tadi Allah perintahkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf, monggo dibuka surat 46 ayat 13 dan 14. Sudah. Ya, surat 46 ayat 13 dan 14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ayat 14, mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih. Jadi kita diminta oleh Allah untuk terus meneguhkan hati, mengatakan bahwa Allah itu Tuhan kita dengan segala konsekuensinya, yaitu mentaati semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Agar apa? Agar kita dibebaskan oleh Allah dari perasaan takut, was-was, khawatir yang akan membuat kita itu kadang-kadang berhenti dari sebuah kebaikan. Diganti oleh Allah dengan ketenangan, kebahagiaan, kemudian dijanjikan surga yang kita kekal di dalamnya yang tidak bisa digantikan oleh siapapun kecuali Allah yang memberikan. Maka ketika itu kemudian Allah minta kepada kita meneguhkan hati agar kita menjadi orang-orang yang sebagaimana setelah kita berproses di bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang la'alakum tatakun, yang bersegera meraih ampunan Allah. Siapakah orang yang dikatakan bersegera meraih ampunan Allah? Yaitu orang-orang yang selalu berbuat kebaikan untuk menutup keburukan-keburukannya. Agar Allah menurunkan ampunannya dan ia mengganti keburukannya dengan kebaikan yang terus-menerus berkelanjutan, yang diniatkan, dilakukan, dikerjakan hanya karena Allah. Jadi ketika peran kita di rumah, sebagai pasangan, sebagai istri, sebagai ibu, kita diminta oleh Allah mengerjakan seluruh tanggung jawab kita, diniatkan semata-mata karena Allah, fokus kepada apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi wilayah tanggung jawab kita, agar itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Karena setiap kebaikan akan menghapuskan keburukan, dan setiap keburukan akan menjadi penghalang kebaikan. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang konsisten, istimror, istiqomah, berkelanjutan, terus berproses menjadi orang yang baik, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, terutama di rumah masing-masing. Tidak lagi hitung-hitungan, tidak lagi siapa yang paling banyak jasanya, tapi bagaimana berlomba-lomba menjadi orang yang lebih banyak memberikan kebaikan, manfaat yang lebih banyak kepada keluarga khususnya. Tidak lagi hitung-hitungan penghasilan siapa yang lebih besar, beban tanggung jawab siapa yang lebih banyak, tapi itu dijadikan sebuah wasilah, peluang, sarana, agar kita benar-benar punya peluang kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, terutama dalam keluarga kita. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang ahli syukur setelah melewati bulan Ramadan dengan meneguhkan hati dalam keadaan apapun, kondisi apapun, kita tetap bersyukur. Latihan bersyukur yang pertama, tidak mengeluh. Dalam keadaan apapun, belajar untuk tidak mengeluh. Itu syukur yang paling ringan. Berat ya, Bu? Tidak mengeluh itu berat, karena sifat dasarnya manusia itu memang Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'arij, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Apabila diuji kesusahan, dia berkeluh kesah. Itu sifat dasar manusia. Tapi kecuali kata Allah, orang-orang yang paham dengan sholatnya, orang yang paham bahwa setiap yang dititipkan kepadanya ada hak orang lain, pasti dia akan sembuh dari penyakit tadi. Bagaimana ketika kita ingin menjadi ahli syukur adalah belajar untuk tidak mengeluh. Artinya menerima ridho dengan apa yang Allah berikan dalam keadaan menurut kita baik atau tidak baik, sedikit atau banyak. Kita hanya diperintahkan oleh Allah syukuri, jangan mengeluh. Kemudian cara belajar bersyukur agar kita menjadi ahli syukur yang berikutnya adalah berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidak bersyukur seseorang sebelum dia berterima kasih kepada kebaikan sesama manusia. Artinya apa? Kita dilatih di sini untuk pandai berterima kasih kepada kebaikan manusia sehingga akan menghantarkan kepada kesyukuran kita kepada Allah. Karena Allah tidak menerima syukur kita sebelum kita berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain beliau mengatakan, apabila engkau menerima kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan yang sama. Kalau tidak bisa membalas dengan kebaikan yang sama, minimal engkau mendoakan kebaikan untuk orang yang sudah memberimu kebaikan. Kita ingat-ingat, berarti kita harus berterima kasih kepada siapa? Orang tua, guru, suami, anak-anak pun kita harus berterima kasih. Karena dengan kehadiran mereka, hidup kita lebih berwarna. Berterima kasih itu dalam setiap keadaan ya. Makanya kenapa kalau kita orang Jawa khususnya kan diajarkan terima kasih gitu ya. Ini pun mengandung makna yang sangat luar biasa. Terima kasih. Kalau kata ulama, kalau kita ingin sering menerima, maka banyak-banyaklah memberi. Nah, ketika kita berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita itu dalam setiap keadaan. Karena dalam setiap keadaan yang Allah izinkan terjadi, menurut Allah, itu yang terbaik, walaupun menurut kita nggak enak. Misalnya, ada sebuah kisah nyata ya, yang disampaikan oleh seorang ustadz besar, ustadz terkenal. Beliau memiliki seorang murid yang dulunya adalah seorang karyawan di sebuah bank nasional. Lalu di suatu ketika dia difitnah oleh teman kerjanya melakukan kesalahan yang fatal. Difitnah ya ibu-ibu. Sehingga menyebabkan posisinya saat itu sudah bagus. Tapi kemudian karena fitnah itu dan mengarah seakan-akan itu benar, beliau itu dipecat dari pekerjaannya. Saat itu orang tersebut sangat sakit hati tentunya. Bahkan terbesit ada dendam dalam hatinya karena menganggap gara-gara orang ini saya kehilangan pekerjaan gitu ya. Lambat laun beliau mulai move on lalu berusaha membangun bisnis. Kisah nyata ini ya Ibu. Dan kemudian dengan izin Allah bisnisnya berkembang pesat. Kemudian dia ikut kajian rutin terus menyampaikan kisahnya sama ustadz itu dinasehati bahwa terima kasih kepada temanmu yang membuatmu dipecat sehingga engkau berada di posisi hari ini. Kalau hari itu Allah tidak memberi jalan lewat temanmu difitnah sehingga engkau dipecat, engkau mungkin masih berada di lingkungan itu yang kita sebut mungkin lingkungan yang tidak sehat karena banyak orang-orang yang mungkin tidak senang. Tapi hari ini engkau sudah punya perusahaan sendiri, punya bisnis yang berkembang, yang kau jadi bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang gitu ya. Ternyata berterima kasih kepada orang lain, terutama dalam hal kebaikan, kita juga kadang-kadang di kondisi tertentu harus belajar berterima kasih kepada orang yang pernah menyakiti kita. Karena bisa jadi peristiwa yang menyakitkan itulah yang membuat kita lebih giat berusaha, lebih bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita. Karena merasa kayak dipecut, pernah dipukul gitu ya. Saya harus sukses, harus lebih sukses dari orang yang pernah menghina saya, yang pernah merendahkan saya. Jadi ternyata kalau kata Ustaz tadi, jadi ketika engkau harus belajar berterima kasih kepada manusia, cari dulu tuh orang yang membuat kamu dipecat. Berterima kasihlah kepadanya. Karena dengan sebab itu Allah menjadikan kamu seperti hari ini gitu ya. Luar biasanya Allah. Ternyata Allah melatih kita berterima kasih bukan hanya dalam keadaan kita dikasih bagus. Wajar ya ibu-ibu kalau kita dikasih sesuatu yang bagus, yang sangat bagus. Aduh ya Allah ibu terima kasih bu, baik banget. Itu mudah. Tapi kalau kemudian Suaranya hilang, Ge, Bu Dawam. hilang, sudah?
Oh, sudah muncul. Ya, Oh, sudah. sudah? Sudah, Gitu ya. Bu. Jadi bersyukur itulah tadi ya. Yang pertama adalah tidak mengeluh. Yang kedua, bagaimana kita belajar berterima kasih kepada sesama manusia. Agar kita kemudian terbiasa mensyukuri setiap hal yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang Allah minta, agar kemudian tadi keteguhan hati kita akan menghilangkan rasa takut, kesedihan, diganti oleh Allah dengan kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya. Karena apa? Obsesinya. Orang-orang yang bertakwa itu bukan obsesi jangka pendek, tapi obsesi jangka panjang, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan kita kekal di dalamnya. Kalau kehidupan dunia, yang kita sama-sama tahu dan kita yakin bahwa dunia itu sementara. Dunia itu bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat kita berjuang. Itu saja kita perjuangkan luar biasa. Bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan selama kita hidup di dunia. Yang sementara kita meyakini ada kehidupan yang kekal setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Tentunya kita harus lebih bersungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya kita kekal di dalamnya. Di dunia yang kita yakin dan pasti niscaya kita akan tinggalkan. Itu saja kita mati-matian untuk bisa bagaimana hidup layak di dunia. Bisa memiliki rumah yang layak, kendaraan yang layak. Padahal semua itu kita sadari akan kita tinggalkan. Karena sesungguhnya hidup itu untuk yang maha hidup, yaitu untuk ibadah. Maka agar kita tidak rugi, semua hal yang kita kerjakan, niatkan karena Allah agar nilainya ibadah. Semoga itu semua berbuah berkah. Pahala Allah balas untuk kita dilipat gandakan. Dan ini sudah masuk ke bulan haram. Setelah Ramadan, Syawal, sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Sudah di masuk tanggal 15 malam hari ini. Malam 15 bulan Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Bulan yang ke-11 di dalam tahun Hijriah. Salah satu bulan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan haram, bulan yang dimana Allah memberikan pelipat gandaan pahala dari setiap kebaikan dan Allah memberikan peringatan dilipat gandakannya dosa dari setiap keburukan. Maka begitu amat baiknya Allah menjaga kita agar terjaga fitrahnya. Agar Allah menciptakan manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang terbaik. Dan Allah minta kelak ketika kita menghadap Allah, Allah minta kita dalam keadaan terjaga fitrahnya, dalam keadaan terbaik. Maka tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan husnul khotimah. Semua orang bercita-cita tinggi ingin memiliki akhir yang baik atau husnul khotimah. Karena ini fitrah, ini bawaan kita. Bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang terbaik. Lalu Allah tidak membiarkan kita begitu saja rusak. Dirusak, bahkan merusak diri sendiri. Maka kemudian Ramadan secara istimewa Allah hadirkan untuk kita. Untuk apa? Untuk menjaga fitrah kita sebagai manusia. Yang sesungguhnya diciptakan dalam keadaan yang terbaik. Allah hadirkan Ramadan. Agar semua perbuatan-perbuatan dosa kita diampuni di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga ketika Ramadan berlalu, semua kalimatnya adalah Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya. Harapannya bersih dosa-dosanya, karena kita masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Harapannya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan di dalam bulan suci Ramadan secara spesial, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran dalam 2 peristiwa. Semuanya di dalam bulan suci Ramadan. Yaitu Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Dua-duanya adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Yang secara istimewa memang Allah hadirkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman,
Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa yang hadir di bulan itu, maka berpuasalah. Yeah. Jadi Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia agar bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran pertama kali secara bertahap, secara mutawatir diturunkan di tanggal 17 Ramadan. Yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebagai petunjuk kepada umat manusia. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah mengalami keresahan melihat penduduk Mekah menyembah berhala. Kemudian Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju Gua Hiro, berkholwat, menyendiri, mohon petunjuk kepada Allah agar bisa menyampaikan kepada penduduk Mekah mengenalkan Tuhan yang sebenarnya. Kemudian turun wahyu yang pertama kali setelah Rasulullah berkholwat menyendiri selama 16 hari kurang lebih. Kemudian di tanggal 17 Allah mengutus malaikat Jibril yang menyerupai sebagai manusia menyampaikan wahyu yang pertama kali yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Itu yang istiwa nuzulul Quran. Tahap pertama Qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Tahukah kalian apa itu malam Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dari 1000 bulan, karena malam itu istiwa diturunkannya Al-Quran. Bedanya dengan nuzulul Quran adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran secara bertahap dari langit yang paling rendah diberikan kepada Rasulullah SAW di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kalau Lailatul Qadar turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit yang paling rendah secara keseluruhan, yaitu 30 juz, 114 surat, 6.636 ayat. Itu secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit yang paling bawah di malam-malam Qadar, yaitu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Seandainya semoga Allah pertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ibu-ibu, saya mohon jangan gagal fokus untuk meraih keberkahan di 10 malam terakhir bulan Ramadan, hanya memperhatikan ganjil genap saja. Karena ganjil genap versi manusia tentunya belum tentu sama dengan versi ganjil genapnya Allah. Wong dengan sesama manusia saja berpotensi berbeda. Kadang sebagian umat muslim yang lain genap, sebagian muslim yang lain menganggap ganjil gitu. Adakah jaminan yang dianggap ganjil itu benar ganjil, yang dianggap genap itu genap? Padahal tadi sesama manusia saja umat muslim beda-beda. Tahun-tahun sebelumnya yang sebagian ganjil, sebagian genap. Sebagian genap, sebagian ganjil. Tahun ini sih alhamdulillah sama ya, genap ganjilnya. Tapi kemudian ulama berpesan jangan gagal fokus sehingga kita gagal meraih keberkahan 10 hari terakhir Ramadan hanya karena ingat-ingat ganjil genap. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sambut dengan qiyamul lail, ibadah-ibadah yang terbaik terutama di malam hari agar kita meraih keberkahan di 10
malam terakhir di bulan Ramadan. Karena apa? Ada petunjuk turun di saat itu, di 10 hari terakhir. Agar apa? Agar kita tidak tersesat, agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di pedoman agar kita menjadi la'alakum tatakun, la'alakum tashkurun, la'allahum yarsudun. Agar kita bisa meneguhkan hati, agar menjadi orang yang bertakwa, ahli syukur, orang yang benar. Dengan meneguhkan hati, istimror, melanjutkan amal-amal kebaikan yang sudah tekun kita kerjakan di bulan Ramadan. Syaratnya bagaimana? Kiatnya bagaimana? Kiatnya meneguhkan hati. Teguhkan hati. Bagaimana caranya agar hati teguh? Kiatnya teguh hati bagaimana? Bangun circle yang baik, circle yang sehat, pertemanan yang saling mendukung dalam kebaikan. Dan semoga ini bagian dari circle yang sehat, circle yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya yang akan menjadikan kita lebih baik dalam urusan dunia, khususnya akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kiat agar kita bisa meneguhkan hati setelah memiliki circle yang sehat, circle yang sama-sama membantu dalam hal mengingatkan kita kepada Allah. Yang kedua, hadirkan sifat muraqabah dalam diri kita. Selalu merasa diawasi oleh Allah, agar kita bisa menjadi orang yang jujur, orang yang selalu melakukan apapun bukan karena embel-embel dunia, bukan karena manusia, tapi semata-mata karena Allah. Sehingga ketika pun kita mendapatkan balasan dunia, itu adalah bonus yang ketika kemudian itu tidak kita dapatkan, tidak menjadikan kita berhenti berbuat baik. Muraqabah. Yang selanjutnya, muhasabah. Banyak introspeksi diri. Orang yang banyak introspeksi diri akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Tanda-tanda orang bijaksana adalah semakin banyak mengingat keburukannya sendiri, sehingga dia fokus untuk terus memperbaiki. Jadi kalau kata ulama tuh begini, lebih baik merasa salah menjadikan kita soleh daripada merasa soleh jadinya kita salah gitu. Artinya apa? Kalau kita bermuhasabah, latihannya adalah banyak mengingat dan banyak melupakan. Apa yang harus banyak diingat? Kebaikan orang lain. Apa yang harus banyak diingat? Keburukan diri sendiri. Apa yang harus dilupakan? Keburukan orang lain dan kebaikan diri kita sendiri. Ini cara bermuhasabah agar menghantarkan kita kepada ketawaduan, merasa rendah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Rendah hati bukan rendah diri. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi tidak suka menunda-nunda, tidak lalai, sudah mulai belajar sholat tepat waktu, tidak menunda-nunda waktu sholat, kalau kepengen baca Quran juga tidak ditunda, disegerakan walaupun jumlahnya tidak banyak, kepengen sedekah juga tidak ditunda, karena kalau ditunda nanti banyak sekali dibelokkan niatnya oleh hawa nafsu dan bisikan setan gitu ya. Sehingga itu yang akan menjadikan kita memiliki keteguhan hati, keteguhan iman. Janji Allah apa? Dihilangkan kesedihannya, dihilangkan ketakutannya, diganti ketenangan dengan kebahagiaan karena obsesinya mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi. Jadi semangat. Posisi kita sebagai pasangan dan istri, ibu sangat menentukan ketahanan keluarga kita. Sekali lagi, wanita adalah tiang negara, maka jadilah tiang yang kokoh, bukan hanya yang cantik. Tiang itu nggak perlu cantik karena tiang itu ketutupan, gitu ya kan? Ya, artinya kalaupun cantik itu bukan menjadi modal utama, tapi modal utama tiang adalah kuat, tangguh dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Kekuatan ketahanan keluarga kita itu ada di kita. Semoga semua istri karyawan PT Djarum memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang tangguh, sehingga tidak menjadikan suami-suaminya melakukan kesalahan, pelanggaran, penyelewengan,
Kalau kerjanya baik, kondisinya baik, Allah Maha tahu, maka Allah akan menggerakkan hati orang-orang di sekitarnya untuk melihat kebaikannya, lalu mengapresiasi kebaikannya. Tapi orang-orang yang kebaikannya kamuflase, pura-pura, itu pun tidak akan bertahan lama. Maka jadilah istri yang mendorong suaminya untuk menjadi suami-suami yang punya kondisi yang baik, punya tanggung jawab yang baik, kerjanya karena Allah, diniatkan karena ibadah, maka kemudian isarohnya adalah bonus yang pasti akan Allah berikan. Gitu aja. Mohon maaf lahir dan batin, tetap semangat menjadi tiang negara, ibu negara gitu ya. Semoga dari tangan-tangan kita akan lahir generasi-generasi yang tangguh. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Rolia atas kajiannya yang disampaikan. Untuk acara selanjutnya, kita beralih ke sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu sekalian yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, monggo silahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan, barangkali ada yang bertanya. Tadi tema kita tentang perempuan ya Ustazah. Ye. Ada muhasabah diri, ada kemudian kesabaran, ada Ye, syukur. amal ya, syukur, Ye. juga amal dalam Ye. bulan Ramadan, juga Ye. musyahadah tadi yang terakhir. Bermusahabah. Silakan ibu-ibu bagi yang mau bertanya kepada Ustazah. Memang ada beliau. Izin tanya dong, Ye, Bu monggo Ibu. hostnya. Monggo Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, Us. Nggih, Ibu, monggo. Ini berarti passwordnya apa, Us? Curhat dong Umi gitu ya. Oh, boleh. Curhat dong Mama Nggih. gitu, Mama Dede. Nggih. Curhat dong Umi, nggih. Nggih. Ini sih terkait dengan kehidupan sehari-hari aja sih, Nggih. Umi. Nggih. Kita sebagai ibu rumah tangga gitu, di mana background kita kan pasti banyak dari ibu-ibu Periska ini yang pendidikannya juga banyak yang sarjana gitu ya. Yeah. Kemudian kami memutuskan saya memutuskan untuk full mengabdi menjadi ibu rumah tangga gitu. Saya meninggalkan karir pekerjaan saya untuk full mengabdi menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak-anak, suami dan rumah gitu. Yeah. Up and down dong Us, pasti ya, kadang betul, semangat, kadang down gitu Us. Kira-kira ada nggak sih Us, karena memang niatnya kalau saya rasakan sampai sekarang, kalau niatnya memang bukan karena untuk ibadah, untuk cari ridho dari Allah, pasti nggak akan bertahan lama kondisi kayak begini. Betul. Terutama kami yang dengan embel-embel background seperti itu pasti lumayan berat lah untuk kami jalani gitu. Iya. Yeah. Apa sih dari Ustazah kira-kira yang terkait dengan tadi ya, perempuan sebagai tiang negara, tentu kan harus sehat ya secara mental gitu Us, menjalankan hari-harinya. Tipsnya apa Us untuk ketika kita down gitu, apa yang menjadi penyemangat gitu Us, biar tetap on the track gitu, balik ke niatan awal. Jadi masalah yang motivasi pertanyaan apa sangat ya? Betul. Insya Allah, Masya Allah pertanyaan yang Insya Allah mewakili semuanya ya. Ya, apalagi dengan background kita punya modal untuk bisa kita berkarir di luar rumah gitu ya. Tapi qadarullah, kemudian ternyata kita adalah salah satu wanita yang kemudian diminta atau tanpa diminta kita memutuskan saya di rumah, stay di rumah, mengurus keluarga dan anak-anak. Tadi ya, semua posisi itu tidak mudah. Baik yang bekerja mau di luar rumah maupun yang kemudian memutuskan bekerja di rumah. Karena masing-masing itu adalah ujian.
Ya ketika mungkin yang di rumah menganggap enak ya, kamu mah kerja, punya gaji sendiri, mau beli apa-apa jadi enak, nggak harus nunggu dikasih suami, nggak harus pakai izin, punya teman-teman kerja dan seterusnya. Mungkin yang kerja, di posisi yang kerja, sedang iri di posisi kita, kamu mah enak, bisa banyak waktu di rumah, tetap dapat uang juga dari suami, saya kalau nggak dibantu kerja gimana, dan seterusnya gitu ya. Tapi lagi-lagi, memang innamal a'malu binniyat. Semua itu akan kembali kepada niat, dan memang tidak ada posisi apapun yang kebetulan. Artinya ketika ada sebagian wanita yang kemudian kerja di luar rumah, sebagiannya lagi di rumah, itu bukan semata-mata karena pilihannya sendiri, tapi ada faktor keterlibatan Allah di dalamnya. Ada campur tangan Allah yang kemudian memang mengizinkan kita di rumah dan mengizinkan sebagian yang lain kerja di luar rumah. Artinya dua-duanya punya posisi yang baik, dan ada juga peluang posisi yang tidak baik di dalamnya. Kalau tadi pertanyaannya adalah ketika kita yang di rumah gitu ya, posisi baiknya di mana? Ilmu yang benar-benar kita pelajari selama kita menempuh pendidikan, benar-benar bisa kita terapkan untuk keluarga kita. Kita bisa maksimal di dalamnya. Tentunya dengan tadi ya, niatnya untuk meraih ridho Allah, agar peluang ridho Allah itu lebih besar. Karena sekali lagi tadi Ibu juga udah menyadari, kalau tidak diniatkan karena Allah, peluang kemudian untuk futur di sisi itu tuh besar sekali. Karena kita merasa kita punya bekal, punya modal. Kalau saya mau kerja bisa gitu kan. Cuman dengan segala pertimbangan saya ada di rumah. Maka ada tuntutan-tuntutan kan akhirnya. Kepenginnya kalau saya di rumah ya harusnya begini dong gitu. Nah, itu yang harus kita kendalikan. Karena ketika kita perturutkan itu, walaupun di rumah adalah pilihan kita, itu membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau kita merasa misal gini ya, kok jadi ibu rumah tangga ya, kok jadi cuma sumur kasur dapur gitu ya. Iya, lalu kita nggak punya value gitu, Us. Iya, jadi kalau kita pahami bahwa sering ngerasa begitu ya pasti. Allah ingin menyempurnakan saya meraih pahala tuh ternyata dari sisi ini. Karena Allah melihat potensinya kalau saya kerja di luar rumah, kalaupun punya penghasilan, tapi peluang pahalanya pasti Allah melihat mungkin sedikit. Jadi kalau kita berpikiran baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, bukankah Rasulullah SAW beliau bersabda, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau kita prasangkakan, oh Allah hendak memberikan peluang pahala yang sangat besar di rumah, Allah sedang ingin mendekatkan surga yang paling dekat ketika saya di rumah, ketika saya total menjadi istri, menjadi ibu yang benar-benar full 24 jam stay di rumah, ya dengan segala aktivitas tentunya yang mungkin kita keluar untuk ngaji, kita keluar untuk bersosialisasi dengan masyarakat, tentunya dengan ridho suami, dan surga yang terberat memang melalui ridho suami. Surga yang terdekat, yang di depan mata, yang kadang-kadang kita tidak tertarik. Kita lebih tertarik dengan iming-iming dunia yang lebih indah, lebih menarik untuk didekati. Sementara surga yang sudah dibangunkan Allah di rumah kita kadang-kadang memang ditutup oleh hawa nafsu dan bisikan setan, seakan-akan itu tidak baik gitu. Jadi ketika futur, ketika up down itu banyak downnya gitu ya, menganggap ini sebuah pilihan yang mungkin salah atau profesi yang rendah gitu ya, kita harus paham bahwa kita sedang menaiki anak tangga yang tidak semua orang bisa. Yang bekerja pun tidak boleh berkecil hati, berarti yang kerja jauh dong surganya. Enggak, ketika kemudian kerjanya jangan salah niatnya. Orang yang kerja, wanita yang kerja nggak boleh niatnya untuk mencari nafkah, nggak boleh. Nggak akan berkah. Karena wanita tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk mencari nafkah. Ya karena wanita juga dibutuhkan dari posisi-posisi tertentu, perawat, mungkin dokter, guru, ya artinya kemudian atau profesi yang lain. Ketika kemudian pun harus bekerja, harus diyakini ini pun karena Allah mengizinkan kerja. Maka kerjanya diniatkan karena ibadah. Agar bisa lebih banyak bersedekah dan seterusnya. Artinya dua posisi wanita di rumah atau kerja di luar rumah, insya Allah ketika dua-duanya meniatkan karena Allah, peluang surganya sama-sama besar. Jadi tetap semangat, apapun posisi kita hari ini,
yakini itu pilihan kita bukan karena yang lain, bukan semata-mata karena suami dan anak-anak, tapi karena Allah. Kalaupun kita taat kepada suami karena suami yang minta, karena taat kepada suami itu perintah Allah. Seandainya Allah nggak perintahkan kita taat kepada suami, nggak usah taat, nggak apa-apa. Tapi aku pun taat kepada suami untuk tetap di rumah, itu karena taat perintah Allah. Kenapa aku jadi ibu rumah tangga yang totalitas di rumah? Karena anak juga amanah dari Allah yang belum tentu kalau kita kerja, kita punya khodimat, punya asisten rumah tangga yang bisa amanah. Jadi Allah minta kita yang langsung mendidik mereka agar apa? Pahala mendidiknya, pahalanya langsung ke kita. Makanya kenapa yang kerja juga walaupun sudah mengorsosingkan di sekolah Islam, mungkin di pondok pesantren, tetap harus kontrol minimal bagaimana Al-Fatihahmu, bagaimana sholatmu, gitu. Agar apa? Agar kita dapat pahala untuk mengingatkan sholatnya, pahala mengontrol bacaan Al-Fatihahnya dan seterusnya. Itu Ibu. Surga, kalau bukan karena surga, sulit. Makanya orang bertakwa itu kan dalam surat Ali Imran 133 dikatakan yang obsesinya surga. Kalau nggak obsesi surga itu berat. Karena nyatanya kalau kita berobsesi karena kalau udah gak kerja nanti begini dan begitu, ternyata banyak yang melenceng, banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sehingga potensi kecewanya pasti besar. Yang itu yang kemudian membuat kita up down-nya mungkin lebih sering down-nya gitu ya daripada meningkatnya gitu. Ada yang lain? Kalau sebaliknya di posisi kita yang sedang bekerja nih, pasti juga ada dalam hati kan, aduh enak ya di rumah kayak gitu kan, lebih dekat dengan anak-anak, banyak waktu dengan anak-anak gitu. Gimana cara nyemangatinya juga untuk pasti ada donya juga dong, ibu pekerja juga pasti ada donya. Pasti. Enak ya, lebih banyak waktu di rumah kayak gitu. Itu gimana cara menyemangati gitu agar tetap. Tadi sempat saya singgung ya, kalau kita bekerja di luar rumah gitu ya, Allah kan paling tahu ya kapasitas dan kemampuan kita, kan Allah yang paling tahu. Jadi Allah tuh sudah mengukur, sudah menakar siapa yang diizinkan kerja karena Allah melihat kemampuannya kalau di rumah nggak bisa maksimal, mungkin nggak, kurang sabarnya dan lain-lain. Jadi Allah kasih kesempatan kemudian peluang untuk meraih pahala di luar rumah. Jadi kita harus memahami bahwa setiap peluang, setiap kesempatan tidak terjadi karena kebetulan, kecuali karena Allah memberikan peluang itu agar kita bisa meraih kebaikan di dalamnya. Jadi eman-eman sangat rugi kalau Allah memberi peluang kita di rumah, ternyata itu tidak membuat kita banyak meraih pahala. Allah memberi peluang kita kerja di luar rumah pun tidak meraih banyak peluang pahala dengan sedekah, dengan menjaga kehormatan, menjaga penampilan, menundukkan pandangan. Kan justru akan mendapatkan banyak kemudorotan dan potensi-potensi kesalahan yang akan dilakukan terus-menerus. Maka sekali lagi kembalinya kepada memahami bahwa setiap hal tidak ada yang kebetulan, tapi Allah pilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau itu nanti enak enteng ridhonya. Gitu aja. Iya, betul. Biar ringan hatinya ya, Us. Betul. Masya Allah, terima kasih Bu Agung atas pertanyaannya. Sami-sami membantu kita yang bekerja dan juga ibu-ibu yang di rumah, bagaimana tips dan triknya dari Ustazah tadi. Ini kita masih ada pertanyaan lagi Bu-ibu. Sama-sama berat. Saya sedikit menambahkan Bu Dani. Ya, monggo Ibu. Alhamdulillah Ustazah menyambung tadi yang disampaikan Bu Agung. Kebetulan alhamdulillah Ustazah saya itu punya kesempatan dua-duanya. Alhamdulillah sekali saya. Jadi saya sempat kerja juga, tapi pada saat memasuki usia 50 tahun saya mengajukan usia dini karena pada waktu pindah ke Kudus. Jadi semua ada plus minusnya. Betul. Kebetulan pengalaman sendiri. Jadi untuk ibu-ibu yang kerja, ya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk kerja dan saya yakin itu pilihan ya Bu ya. Kita yang memilih. Jadi pada saat kerja waktu mungkin agak kurang ya Bu ya. Jadi saya melihat Bu Agung, saya ngiri Bu Agung bisa mengantarkan anak-anak sampai
Iya, Nah, makanya tadi kan pasti rumput iya, tetangga lebih hijau gitu ya, betul. iya Bun, Ya, jadi nanti pada kita saat ngeliat yang lain tuh enak ya kayak itu gitu. Nanti yang lain pun pasti. nggak menutup kemungkinan lihat kita enak ya kita gitu kan, betul. Bun. Pada Tadi sih itu saat-saat sih kerja maksudnya saya saya nggak bertanya punya tuh. waktu untuk bisa ngantarkan anak-anak ikut lomba sampai mendampingi sedetail itu nggak bisa. Nggih. Iya, tapi pada saat tidak bekerja, memang kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi kadang kadang godaannya kalau nggak kerja itu di rumah itu kan gitu Bu, karena nggak ada tuntutannya jam segini. Kalau kerja kan kita pagi sudah harus Nggih. harus. Nah ini kalau pas di rumah nggak kerja di luar maksudnya itu ya itu kadang apalagi kayak saya ya yang kadang lebih suka santai. Kadang nggak terasa waktu itu hanya habis terbuang gitu loh. Ya itu yang harus kita jaga. Jadi tetap harus aktivitas itu harus kita kita jaga. Ada aktivitas positif ya. Dan juga perlu juga kita bersosialisasi karena kita sebagai makhluk sosial memang nggak bisa kita itu eh, ternyata jenuh banget Bu. Di rumah itu jenuh banget Bu. Jenuh, jenuh ya. Harus ada Tapi untuk kesibukan berarti ya Bun. iya Ya, harus benar-benar bisa mengambil peluang ibadahnya. iya, iya, Bu. Kemudian kalau kaitan dengan rezeki, saya sendiri sudah mengalami nggak ada kaitannya kita bekerja dengan rezeki. Rekening saya lebih banyak waktu saya nggak kerja kok. Iya. Sama Ustazah ini tadi sangat relate dengan Priska ini Ustazah. Jadi kemarin ada marsnya Priska yang sudah dibikin Pak Agung itu emang kita kita dari awal visi misi kita itu Ustazah yang Priska itu untuk menjadikan ibu-ibu itu ibu yang tangguh, yang mandiri. Iya. Dan iya, itu sangat sangat relate sekali dengan apa Ya, yang Masya Allah, nggih. Tidak ada yang kebetulan, bener ya. Jadi clue-nya tidak ada yang Tidak ada kebetulan. yang kebetulan. Betul. Kayaknya itu deh keywordnya Iya. untuk kita biar Iya. up lagi nggih Us nggih. Ya, tidak ada yang kebetulan. Ketika kita udah nggak ada yang Semua kebetulan yang terbaik di dunia menurut ini. Allah. Iya, Iya. iya, iya, tidak ada yang kebetulan. Dan ternyata pas banget ya Bu Sudah Agus, diatur. dengan Priska tangguh Nggih. dengan apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi. Nggih. Iya. Kan Alhamdulillah. nyari kalimat itu 7 hari 7 malam kita tapa Bu di goa. Dikuatkan ya, diteguhkan. Lama sekali Iya. kita nyari itu ya Bu Agung ya. Iya, sama Bu Latif, Bu Suyut, Bu Zul. Nulis, iya. Iya, alhamdulillah. Iya, itu saja. Sampai ini tadi kayaknya dengan rezeki memang Ustazah memang saya kebetulan beberapa waktu terakhir ini agak banyak terfokus ke sana mempelajari. Jadi saya juga penasaran gitu Ustazah, sebenarnya apa sih yang menentukan kok ada rezeki ya selain ya jelas ya takdir ya Ustazah ya. Nggih. Iya, tapi takdir takdir itu kan tidak tiba-tiba gitu ya, pasti ada juga proses yang ini ternyata juga memang banyak. Yang saya ini Ustazah mungkin minta nanti tambahan atau koreksi atau gimana. Jadi yang pertama memang perbuatan dosa itu memang sangat menghalangi kebaikan. Iya, sangat mengurangi rezeki kita ya. Keberkahan, betul. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa tadi yang sudah beberapa kali disinggung sama Ustazah tadi berbuat baik pada orang, kemudian banyak memberi. Betul. Jadi berterima kasih pada orang lain yang berbuat baik, bahkan yang sudah berbuat jelek pada kita pun berterima kasih. Kita harus berterima kasih. Jadi ada yang sampai ternyata Ustazah saya begitu masuk gitu sampai ada yang memberikan pelatihan untuk hal itu. Iya. Jadi saya Masya Allah ternyata sampai segitunya. Dan itu pada saat saya kerja saya nggak bisa mempelajari itu. Nggak punya waktu untuk itu. Ternyata itu jadi kebaikan. Jadi selain kita menghindari dosa, kita menabung kebaikan itu sebagai tabungan energi baik yang nanti ya, itu akan kembali ke kita rezeki lewat mungkin rezeki nggak hanya uang ya Ustazah ya. Betul.
bertemu dengan orang baik, Ya, diberi kesabaran juga rezeki. ya, termasuk kita di sini bisa bersamaan dengan Ustazah dan ibu-ibu Ustazah Rolia ini kemarin kan kita sempat Allah, ketemu. beliau sampai ke rumah saya loh ibu-ibu. sempat kita silaturahmi pada saat ini. Masya Allah, ternyata beliau ibu yang sangat tangguh. Belum ibu, belum. Betul. Kak Ageng ya, yang kita nggak mengira sama sekali ya. Ada cerita-cerita yang ternyata Masya Allah. Jadi Ustazah pun ujiannya banyak sekali dan ibu ini belum ada apa-apanya kita ibu. Nah itu kita masih di proses sana. Jadi kalau ibu-ibu Priska ada ujian, ada ini Ustazah Rolia bisa jadi contoh kita bagaimana sabarnya beliau. Tapi tetap harus tersenyum ya ibu, harus bahagia. Karena memaafkan keadaan itu adalah menghadirkan kebahagiaan. Dan ternyata itu juga salah satu tipnya Ustazah, senyum. 227 istilahnya kan, nggak senyum kanan kiri dua selama 7 detik itu harus kita jaga itu termasuk salah satu yang untuk memperlancar rezeki kita, jadi termasuk tabungan energi tadi. Jadi ternyata kebaikan-kebaikan itu nanti kembalinya juga pada betul untuk bisa menabung energi positif nih ibu. Karena setiap kebaikan menghapus keburukan, setiap keburukan menghalangi kebaikan. Jadi fokuslah kepada kebaikan agar keburukan-keburukan itu bukan hanya keburukan kita, tapi keburukan orang lain ditutup oleh kebaikan kita. Jadi maksudnya gini, ketika kita terus berfokus kepada kebaikan, suatu saat ada orang berniat buruk, berniat jahat, kebaikan kita kan jadi tameng. Jadi bukan hanya menghapus keburukan yang kita lakukan di masa lalu, tapi menghalangi menjadi tameng keburukan yang akan kita terima, baik karena diri kita maupun karena orang lain. Jadi berbuat baik itu urusannya bukan hanya menguntungkan orang lain, tapi melindungi diri kita dari keburukan-keburukan yang akan datang dan menimpa kita. Alhamdulillah. Relate ya Bu Agung ya, menjadi pribadi yang baik. Relate. Pokoknya jadi yang baik-baik aja deh, nggak usah aneh-aneh gitu ya Bun ya. Pokoknya tidak ada kebetulan kalau kita bertemu dengan orang buruk, nggak kebetulan. Allah menghendaki kita lebih baik. Kalau kita ketemunya orang baik, baiknya biasa-biasa aja. Karena ketemu orang baik, kita baik tuh biasa. Tapi kalau kita ketemu orang buruk, kita jadi baik, itu berarti Allah ingin membuat kita lebih istimewa. Naik kelas. Luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Monggo Bu Dani lanjut. Baik, terima kasih Bu Dawam. Bagaimana Ustazah? Apakah sudah cukup untuk tanya jawab? Boleh, monggo. Kalau sudah boleh, masih ada lagi, nggak apa-apa. Ada lagi ibu-ibu yang barangkali masih mau bertanya? Monggo. Sepertinya ibu-ibu sangat meresapi. Karena temanya sangat relate ya Ustazah sepertinya bagi kami semua ini. Allah ya. La quwata illa billah, semua karena Allah. Ya, saya kira cukup ya untuk tanya jawabnya. Sepertinya ibu-ibu juga sudah, alhamdulillah, kajiannya sudah meresap ya, sepertinya. Amin, amin. Semoga aja ibu-ibu. Oke. Untuk acara selanjutnya terima kasih atas kajiannya ya Ustazah, untuk waktunya juga dengan senang hati. Barakallah. Untuk itu kita tutup ya Bu Dawam. Monggo doa Ustazah. Sebelum kita tutup, monggo Ustazah untuk dipimpin doa dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik ibu-ibu semuanya, kita hadirkan hati sejenak, menundukkan kepala dan mengangkat kedua tangan kita. Kita bermohon kepada Allah agar Allah hilangkan rasa malas, rasa lemah dalam diri kita, agar kita tetap bersemangat untuk menjadi orang-orang yang terpilih, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang tetap bertakwa dalam keadaan apapun, tetap bersyukur dalam keadaan apapun, dan insya Allah menjadi orang-orang yang berusaha berjalan di atas kebenaran dalam kondisi sesulit apapun, sehingga Allah akan mempertemukan kita bukan hanya di dunia, semoga Allah persaudarakan kita kelak di surga. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusrika bika say'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatit taini wa qahrir rijal. Allahumma afini fi badanihi, Allahumma afini fi sam'ihi, Allahumma afini fi basarihi, Allahumma afini fi qalbihi. Allahumma rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara pengajian kali ini, Bu-Ibu. Sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir doa penutup majelis kita baca bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakillah khair kepada Ustazah Umi Rolia yang telah diluangkan untuk kami. Juga terima kasih kepada Ibu Dawam, Bu Is, dan juga ibu-ibu serta anggota Priska TNCF PT Jarum untuk waktunya yang di malam ini. Saya kira itu saya tutup. Saya mohon maaf atas salah dan kurang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko sehat-sehat semuanya.
Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Monggo yang mau lanjut. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu-Ibu. Izin keluar Makasih dulu. Dita, makasih. Sampai.